Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril ma'alim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalu menika Allah taala tasih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menyelesaikan ibadah puasa. Dan insya Allah semoga Allah masih berkenan memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semua tetap terus tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tersampaikan pula kepada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau, insyaallah termasuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi hari ini kita masih diberi hujan, walaupun menurut kabar Jawahnya seharusnya sudah selesai. Monggo kita, sebelum saya memberikan satu cerita, mari saya mendorong kepada Bapak Ibu sekalian, monggo sareng-sareng menjaga kesehatan. Karena ini sudah menjelang akhir Ramadan, mungkin tidak gelo. Biasanya pun ya IDW bisa 20, setelah 20 hari itu rasanya iman terus lajeng gerah, kemudian harus minum obat dan tidak bisa melanjutkan. Monggo kita menjaga kesehatan. Harus sahur, buka hendang buka. Kalau ada obat rutin, monggo diujuk obat rutinnya seperti apa, agar kita mboten gelo amargi kedah nyaur di hari-hari biasa dan nenggo Ramadan melih niku mboten mesti ketemu melih. Ya doanya kita semua berdoa semoga Allah mempertemukan kita kembali. Tapi monggo sarang-sarang mereka musim ini pun lebih munggah medun kados mekaten, pola tidur berubah. Kita harus sarang-sarang menjaga kesehatan kita dan keluarga. Lah Ibu Bapak dirahmati Allah taala, lalu menika sekedhik mawon saya membaca sebuah kisah. Ini saya baca dari buku judulnya Qisasul Auliya. Terjemah itu kisah para kekasih Allah. Ini kisah nomor 76, judulnya Sapu Tangan Abu Abdillah Al-Dinawari. Ini yang cerita Abu Abdillah piyambak. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Khaliq Al-Dinawari, tokoh sufi abad keempat Hijriah. Jadi kirang langkung abad keempat ini kan 400 tahun sesudah Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tokoh sufi ini mengenai dirinya dalam Tabaqat As-Sufiyah, Abdurrahman Al-Sulami, pengarang kitab Tabaqat ini berkata, ia salah seorang syekh sufi agung yang paling luhur pribadinya, paling luhur cita-cita hidupnya, dan paling fasih dalam ilmu tasawuf. Itu tentang Abu Abdillah Al-Dinawari. Sebelum saya masuk ke ceritanya, saya mau memberikan gambaran sedikit. Mungkin saya sudah pernah matur, tasawuf atau sufi menika pendidikan hati yang dilakukan oleh para ulama, kira-kira yang mendekati kehidupan Nabi Muhammad SAW. Wong ngomong zuhud niku dunyane boten tememplek teng ati. Ada beberapa sufi itu benar-benar
memiskinkan diri, dalam arti tidak mengumpulkan harta benda pun supados boten enten milik nek ilang yo wis ben ilang, nek ora ana ya pancen kersane Gusti Allah, atau menghindari hisab yang banyak. Semakin besar harta kan mungkin teng akhirat nanggung jawab nggih tambah kathah. Tetapi ada juga ulama sufi zuhud mereka sugih, jan sugih tenan, maka mereka bisa bersedekah ke fakir miskin, tapi kekayaannya niku nggih boten templek teng ati. Itu gambaran tentang sufi. Nah, maka karena laku spiritual kados mekaten, maka seneng poso, seneng sholat malam gitu, seneng baca Al-Quran, seneng sedekah, boten enten curiga kepada orang lain. Maka ulama-ulama sufi rumiyin menika kadang diberi karomah oleh Allah Ta'ala keajaiban-keajaiban yang boten masuk akal. Termasuk Wali Songo, kisah-kisah ajaib menika memang beberapa memang benar-benar terjadi karena keluhuran budinya kepada Allah dan sesama manusia. Tapi ngene sakniki pun arang sangat ulama sufi sing duwe keajaiban niku arang sangat, bahkan beberapa orang niku mboten saged bedake endi keajaiban dari Allah, endi sing sulap. Jadi kadang perlu sesuatu yang ajaib, pecisan nganggo sorban terus bisa melakukan trik sulap seolah-olah terus koyok karomah, padahal itu bukan sama sekali. Nah, kita harus banyak berhati-hati memang. Kalau zaman sekarang wong gampang ngapusi, berbeda dengan zaman dahulu yang memang ulama sufi benar-benar sampai sekarang nggih wonten ulama-ulama yang menjalankan tasawuf itu benar-benar ada, tetapi memang kita harus berhati-hati. Gambaran itu paling gampang nek syariate rukun Islamnya orang mlaku kok ngaku wali ya iki ora bener. Ngaku sufi itu jelas boten leres. Nah, kembali ke cerita dari kitab Qisasul Auliya menika, suatu hari Abu Abdillah Al-Dinawari menika duduk di sebuah tempat, kemudian datang seorang lelaki fakir, sami-sami sufi tapi yang ini orang yang kita lusuh begitu, datang menjumpainya. Tampak pada laki-laki itu tanda-tanda lapar dan kelelahan. Abu Abdillah berniat menjamunya, pun pengen kira-kira aku duwe apa tak suguh, karena kelihatan lelah sekali. Namun kok dilalah hari itu Abu Abdillah tidak punya apa-apa, mungkin karena dia tidak sedang di rumah tidak membawa apa-apa kecuali sandal, sapu tangannya yang biasa ia gunakan untuk menutupi kepalanya, dan sebuah bejana untuk wudu. Dados dinten niku mung nggawa sendal, sapu tangan itu mungkin maksudnya kalau menutupi kepala kan seperti sorban gitu. Zaman rumiyin tuh kan di Timur Tengah itu kan cuacanya panas ya, sehingga nek mboten ngangge tutup kepala itu juga panas gitu. Dan bejana itu di buku ini tidak dijelaskan, yang mungkin kirang langkung nggih kayak banyu, wadah banyu untuk wudu. Jadi orang zaman dahulu karena mboten enten leden niku biasanya jika teng sungai kemudian dicurke kemudian wudu gitu. Nah, kemudian Abu Abdillah mengatakan, tadi kan sudah dia ingin menjamu tapi orang duwe apa-apa. Abu Abdillah berkata, aku sudah berniat menggadaikan sandalku, tapi jiwaku mencegahku, dan jiwaku berkata, bagaimana toharohmu, bagaimana wudumu dapat sempurna kalau kamu telanjang kaki. Terus arep gadekke sendal tuku panganan orang fakir itu, tiba-tiba hatinya berkata, nek kowe iki nganggo sendal lemu wudu juk kepiye reget meneh. Aku lalu berniat menggadaikan sapu tanganku, tapi jiwaku kembali mencegahku dan berkata,
kepalamu akan selalu terbuka. Nek cara ngene kira-kira mungkin dia pengen menggadaikan serbannya terus nek kepanasan piye ya. Memangnya apa masalahnya? Sergahku, maksudnya dia berdialog di dalam hati, tapi kudu ki wong mesake tenan. Tetapi aku kembali bimbang dan menimbang-nimbang. Oh, yang kedua kemudian aku akan menggadaikan bejanaku, wadah banyu itu tadi. Lalu jiwaku mencegah dan berkata, lalu dengan apa engkau akan berwudu? Kemudian terakhir tadi soal sapu tangan tadi, kemudian dia berpikir korek kepanasan kemudian. Aku kembali bimbang dan menimbang-nimbang hingga lelaki fakir itu berdiri untuk pamitan. Ia kencangkan ikat pinggangnya untuk menahan lapar, mengambil tongkatnya dan melirik kepadaku serta berkata, wahai yang lemah niatnya, rawatlah sapu tanganmu karena aku akan pergi. Kemudian lelaki fakir ini pergi. Abu Abdullah kemudian mencerca dirinya hingga ia bertekad kepada Allah Ta'ala untuk tidak makan roti hingga menemui lelaki fakir tadi. Dan Abu Abdullah sejak itu hingga 30 tahun berikutnya tidak pernah memakan roti. Nah, ibu bapak dirahmati Allah Ta'ala, ternyata orang fakir tadi adalah seorang sufi yang diberkahi oleh Allah Ta'ala dengan kelebihan bisa membaca pikiran orang lain. Karena pada nyatanya Abu Abdillah itu membatin arep gadekke sendal ora sida, gadekke wadah banyu ora sida, arep ngedol sapu tangan serban ora sida. Niku hanya terjadi di dalam kepalanya. Tapi orang fakir ini tahu, kemudian dia pergi. Wis nggonen serbanmu aku tak lunga. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah gambaran bagaimana kita semua jika sudah mendapat petunjuk dari Allah, jika sudah dapat hidayah dari Allah, pun wonten krentek teng ati pengen tumindak sae, aja ditunda-tunda. Kalau sudah muncul niat baik di dalam hati ingin melakukan sesuatu sing sae, rasa dipikir dawa-dawa gek lakoni. Karena kita akan kecewa ke belakang. Bahkan dalam konteks seorang ulama sufi, dia kemudian sangat kecewa dengan dirinya yang tidak bisa berbuat baik dengan sesegera mungkin. Dia mendidik dirinya kemudian tidak makan roti selama 30 tahun. Tentu bukan makom kita, bukan kedudukan kita untuk niru wong kaya kula kok terus nadar ora mangan enak yo kira-kira ora kuat teng jaman sakniki gitu. Wong buka GoFood saja makanan sudah bertebaran di mana-mana. Nah, maksud dari kisah ini adalah bagaimana kita kemudian bisa menyegerakan setiap perbuatan baik yang kalau itu sudah muncul di dalam hati, walaupun terbersit sedikit pun tang lakoni mawon. Jangan ditunda-tunda lagi, karena sebelum nanti syaitan akan mengganggu kita, nafsu akan mengganggu kita, sehingga perbuatan baik yang boleh jadi akan mendatangkan rahmat Allah yang sangat besar, itu menjadi tertunda, bahkan kesempatan itu bisa tiba-tiba hilang dari dalam diri kita. Monggo di sisa Ramadan tahun ini masih ada kesempatan bagi kita untuk mendidik diri kita dengan cara-cara yang sesuai dengan kemampuan kita. Tentu tidak, tadi saya sudah matur, tidak harus seperti Abu Abdillah yang kemudian poso 30 tahun boten dahar roti. Tentu itu bukan kita, tapi monggo kita ukur. Kita tahu persis masing-masing dari diri kita apa sing iso dilakoni, apa sing ora. Mari kita didik diri kita untuk selalu bersegera dalam berbuat baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.